Halo, bersama Tiander dan ini Oppo Reno 7Z 5G. Kali ini saya akan membahas kasus mati total. Iya, jadi yang perlu saya jelaskan di sini bahwasanya HP ini operan dari teman teknisi. Nah, awalnya katanya HP ini cuma ganti LCD ya, tapi setelah ditinggal beberapa hari HP-nya malah mati total. Nah, karena dicas tidak merespon, langsung saja HP-nya saya bongkar. Dan ini penutupnya sudah gampang dicabut teman-teman ya, karena sebelumnya sudah pernah dibongkar. Dan menurut teman teknisi saya tuh katanya IC casnya ini sudah coba dia ganti ya, tapi tetap tidak merespon juga pada saat dicas, dan tentu saja kondisi HP-nya tetap sama, mati total ya. Dan katanya ini HP Reno 7 ya, tapi saya kurang tahu, nanti saya coba pastikan lewat troubleshooting ya. Oh, ini juga setelah saya perhatikan untuk area sinyalnya sudah dicabut kalingnya ya, jadi kalingnya ini sudah tidak ada lagi. Mungkin karena kondisi kalingnya yang penyok ya, biasanya teknisi itu mencurigai kondisi kaling yang penyok, jadi langsung dieksekusi di situ. Nah, ini dia teman-teman, untuk area CPU-nya, kaleng CPU-nya ini sudah dibolongin ya. Ini dia. Nah, ini di bawahnya ini sepertinya memang ada IC chargernya. Ini kalau saya perhatikan memang kondisi kalengnya pada penyok ya. Nampaknya seperti mengalami benturan yang lumayan keras. Oke, saya amankan dulu kamera-kameranya. Berikut yang mau saya kerjakan, coba ukur dulu hambatan di jalur VBAT konektor baterainya. Ini aman. Nah, ini ground ya. Saya pikir ini tidak ada yang short untuk jalur VBAT-nya. Nah, yang ini seperti tidak lazim ya. Kalau diukur, salah satu kakinya tidak ada yang terhubung dengan ground. Ini baru saya dapat ya di tipe HP ini. Ya, biasanya ada juga di salah satu kapasitor, tapi ini lumayan ya, sampai sekitar 4 kapasitor dibolak-balik, salah satu kakinya tidak ada nilai hambatannya. Nah, untuk kapasitor yang satu ini setelah saya ukur bolak-balik kakinya grounding ya. Apakah memang nilainya seperti ini? Saya kurang tahu, jadi nanti saya coba pastikan dulu lewat troubleshooting di Pragmafix ya. Yang ini juga agak mencurigakan ya, nilainya lumayan, tapi barangkali mungkin sudah seperti itu ya. Ya, jadi fix yang ini grounding teman-teman. Nanti saya coba cari tahu dulu di Pragmafix. Oke, sekarang saya coba cari di Pragmafix. Nah, ini teman-teman, kalau saya tunjukkan sebenarnya ini bukan Reno 7 ya. Reno 7 itu
kalau dilihat dari modul boardnya berbeda teman-teman. Ini dia, saya tunjukkan modul Reno 7. Nah, di sini di sebelah CPU ini rangkaiannya berbeda ya, dan model kalengnya juga sudah pasti berbeda dengan yang tadi mau kita eksekusi. Nah, ini dia lebih pasnya teman-teman. Nah, ini ternyata Reno 7Z 5G. Ya, langsung saja kita fokus ke jalur cas yang ada hubungannya dengan tegangan. Ini Fibus USB in. Oh, tadi saya ukur di salah satu kapasitor ini ada nilai hambatannya ya teman-teman. Seharusnya tidak boleh, karena dia kan mengeluarkan tegangan, mengalir tegangan 5 volt ya. Itu sangat aneh kalau ada nilai hambatannya terhadap grounding ya, jadi kita ukurnya harus terbalik. Ini ya, ini untuk USB DP, tidak ada hubungannya dengan tegangan ya biasanya. Ini untuk jalur Fibat. Oke, masuk di sini ya Fibatnya. Dan untuk yang kapasitor besar ini yang short belum nampak juga ya, itu jalur apa, tegangan apa yang mengalir di situ. Ini dia untuk jalur VPA powernya. Oh, oke. Ternyata mencurigakan juga teman-teman, tadi ada nilai hambatannya. Itu sebenarnya tidak boleh ya, karena VPA power itu biasanya tegangannya hampir sama dengan Fibat ya. Jadi sangat aneh kalau ada nilai hambatannya. Nah, ini dia jalur VPA power teman-teman. Ini tidak boleh ada nilai hambatannya harusnya ya. Secara teori seperti itu, jadi sangat mencurigakan, bermasalah. Nah, ini juga untuk Fibusnya ada nilai hambatannya. Harusnya juga tidak ada. Tapi tentu saja kita lakukan metode pengukuran terbalik ya. Ya, ini mungkin saya mau eksekusi dengan cara injek tegangan dulu. Dan untuk tegangan yang saya gunakan di sini sama dengan besar tegangan Fibat ya. 3,7 volt atau bisa sampai 4 volt. Nah, ini langsung saya injek di kaki kapasitor yang saya curigai short, kemudian dituang thinner ya, supaya kita bisa lihat yang mana keluar asap. Oh, ini sepintas tidak nampak keluar asap, tapi seperti apa ya, ada area yang mengering setelah saya injek. Saya coba pakai kaca pembesar dulu. Iya benar teman-teman, ternyata di sekitar kapasitor yang tadi ya, yang short dengan kapasitor kecil yang berhubungan dengan jalur VPA power. Saya coba tunjukkan dulu ya. Tadi waktu saya injek tegangan, ini dia jalur VPA power sama dengan yang di sini. Nah, setelah saya injek ternyata di sini cairan thinnernya mengering ya teman-teman. Jadi kemungkinan di sekitar situ komponen short ya. Mungkin juga kapasitor yang besar atau yang kecil tadi. Sekarang saya mau coba cabut kedua kapasitor tadi. Ya, ini kapasitor yang pertama, kapasitor kecil ya.
Berikutnya yang ini kapasitor yang besar, yang tadi kalau saya ukur kedua kakinya grounding ya. Saya coba ukur, oh ternyata shotnya sudah hilang teman-teman. Iya, jadi ini fix shotnya hilang, tinggal kita cari tahu siapa biang keroknya ya, apakah kapasitor yang kecil atau yang besar. Sekarang saya coba tunjukkan dulu ke teman-teman. Ini saya atur dulu posisi multitesternya supaya enak dilihat ya. Nah, ini setelah kapasitornya dicabut, shotnya hilang ya. Iya, aman teman-teman. Tentu saja yang jalan cuma grounding saja. Oke, sekarang kita cari tahu yang mana yang bermasalah, apakah yang kecil atau kapasitor yang besar tadi. Saya coba ukur dulu dari kapasitor yang besar ya. Oh, ternyata ini dia biang keroknya teman-teman. Kapasitor besarnya short, yang kecil tidak ya. Tapi tetap saja kedua kapasitor ini nanti saya coba ganti ya. Sekali lagi kita ukur yang besar. Nah, ini dia kutu kupret penyebab shotnya ya, yang kerok. Ya, untuk kapasitor penggantinya saya ambil dari sembarang mesin ya teman-teman. Intinya saya ambil dari yang bentuknya itu hampir sama besar. Jadi kalau kita mau cari sama persis susah ya nilainya. Saya biasanya patokannya dari bentuk yang sama besar saja teman-teman. Iya, proses pemasangan kedua kapasitornya saya pikir sudah pas ya. Saya coba ukur kembali nilai hambatannya. Nah, untuk yang kapasitor besarnya aman ya loh, tapi yang kecil ini kok kembali lagi untuk di jalur tadi, jalur VP power ya, ada yang salah atau gimana nih, kok keluar lagi hambatannya. Harusnya tidak boleh ya, ini ada nilai hambatannya. Apa ada yang bersentuhan atau gimana nih komponennya? Ya maklum saja teman-teman, karena saya pasangnya tanpa pakai mikroskop ya, jadi sekenanya saja proses pasangnya. Sekarang saya coba cabut kembali kapasitor yang kecil tadi ya.
di jalur VPA power. Ya ini kalau saya cabut ternyata shotnya hilang ya, dan sedikit aneh karena kedua kakinya ternyata tidak terhubung dengan ground. Ya, setelah tadi berkutak-atik dengan kapasitor baru terjawab ya teman-teman, ternyata kapasitor kecil tadi ada yang bersentuhan dengan titik di salah satu kakinya ya. Dan kapasitor kecil tadi sangat penting teman-teman, yang ini ya. Ini ternyata berhubungan dengan jalur cas. Kalau saya tidak pasang, nanti di cas tidak merespon, tapi kondisi HP bisa nyala. Jadi kapasitor kecil ini harus dipasang. Sepertinya fungsinya sebagai apa ya, kopling kalau tidak salah ya, seperti di mobil gitu ya, kopling ya. Dia terhubung secara seri dengan rangkaian, bukan terhadap ground ya. Salah satu kakinya tidak terhubung dengan ground. Jadi kalau tidak terpasang, HP-nya tetap bisa nyala tapi tidak bisa mengecas. Kalau dipasang baru ada respon pengecasan. Ya mungkin karakteristik tipe HP Oppo 7Z 5G ini ketika kita colok cas langsung nyala ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau matikan pengisiannya kelihatan normal kok. Jadi muncul tanda petir. Ini sekarang saya mau coba tombol-tombolnya, tapi respon ke darurat agak lambat ya. Mungkin karena belum terpasang kabel antenanya ini. Ya, ini dia sudah muncul. Oke, tombol-tombolnya normal ya. Saya pikir ini tidak ada masalah. Dan di pojok kanan atas kelihatan ada gambar tanda pengisian ya. Nah sekarang saya tunjukkan ini teman-teman. Kalau dilihat arusnya ini naik turun ya, 1,4 sampai ke 1,2 ampere. Nah kalau misalnya teman-teman menemukan kasus seperti ini, tentu saja ini tidak wajar ya. Nah biasanya penyebabnya itu, coba teman-teman nanti ganti kapasitor yang kecil tadi teman-teman, itu seperti fungsi kopling yang terhubung seri terhadap jalur. Itu kalau kita misalnya nilainya tidak terlalu pas dengan yang aslinya atau bawaannya, arusnya itu tidak stabil ya. Jadi mungkin kalau teman-teman cabut kabel casnya, kemudian matikan cas lagi, teman-teman cabut kabel casnya lagi, dia akan terisi seperti otomatis ya, walaupun kabel casnya sudah dicabut tapi posisi pengecasan terus berjalan. Nah itu biasanya bisa jadi karena kapasitor kecil tadi yang terhubung dengan VPA power tadi bermasalah ya. Bisa karena nilainya tidak pas dengan yang aslinya atau bawaannya ya. Bisa teman-teman utak-atik saja, ganti lagi dari kapasitor sampai nilainya stabil. Ya saya agak bingung mau menjelaskan seperti apa. Intinya begini teman-teman, kalau kapasitor kecil tadi kalau kita ganti tidak pas, efeknya itu nanti arus casnya tidak stabil, naik turun. Nah itu berdampak pada saat kita nanti cabut kabel cas. Jadi proses casnya itu terus berjalan di layar teman-teman, walaupun posisi HP sudah kita cabut kabel casnya ya. Itu sesuatu yang aneh, tapi pasti nanti pernah teman-teman alami juga. Jadi itu efek dari kapasitor kecil tadi yang terhubung di VPA power itu ya, tidak pas nilainya dengan kapasitor bawaannya.
Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi dia normal, ada tanda pengisian ya. Oke, jadi mungkin segitu saja teman-teman untuk pemecahan kasus HP mati total di Oppo Reno 7Z 5G ini. Ya, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.